ada kejadian itu malam, misalnya ada banteng itu udah ditata kan, itu ada suara, terus punya anak kecil kan, anak baru lahir, terus ada bandengan yang sudah berisi di situ, anak itu nangis aja. Takut. Nah, misal ritual ini tidak dilakukan, apakah itu berpengaruh ke pertunjukannya? Dan auranya pun beda. Nah, sama-sama ditaruh itu banteng itu kalau saya ya, sebagian itu dipandang itu auranya udah beda. Kalau yang sudah kemasukan. Halo Sobat Budaya, kembali lagi di podcast Warasa Budaya. Nah, kembali lagi dengan aku, Dona, sebagai host. Seperti biasa, mari menyusuri jejak-jejak budaya yang penuh makna. Kalau kemarin kita kan udah membahas tentang apa itu bantengan secara umum. Kali ini kita akan menyelami sisi lain yang tak kasat mata. Tapi kononnya sering muncul dalam pertunjukan kesenian bantengan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, boleh diperkenalkan dulu Bapak, siapa nama dan apa peran Bapak dalam kesenian bantengan di Sumber Putih ini? Iya, nama saya Sukardi. Saya di organisasi bantengan ini cuma sebagai pendukung, sesepuh gitu. Itu aja peran saya di bantengan, khususnya Maiso Putra Semeru yang ada di Dukuh Harjosari. Kira-kira Bapak ini sudah berperan sebagai sesepuh ini berapa lama Bapak? Berapa tahun? Mulai awal ada kesenian kuda lumping di wilayah sini, itu saya sudah ikut berperan sebagai sesepuh, juga penabuh gamelan gitu. Iya, berarti sebelum di bantengan ini Bapak sudah ada kuda lumping. Iya, kuda lumping. Istilahnya kuda lumping yang sudah modern, ada organnya, ada gitarnya, itu kolaborasi lah ya sama kuda lumping. Semenjak itulah saya ikut. Lalu dengan adanya bantengan, terus sampai sekarang ini saya masih ikut mendukung anak-anak muda. Saya kasih support, karena kalau cuma anak muda kan kurang semangat. Jadi yang tua-tua seperti saya terus mendukung apapun, terutama kesenian tradisional yang ada di wilayah kita. Terus saya support ini kaula muda. Nah, kan kita udah kenal nih dengan Bapak Sukardi. Langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Sejauh ini Bapak, cerita mistis apa saja yang paling sering terdengar di kalangan warga terkait pertunjukan bantengan di Desa Sumber Putih? Ya, mistisnya apa ya? Soalnya kalau kesenian jenis kuda lumping sampai ke bandengan ini memang sangat identik dengan apa ya? Mistis, namanya mistis apa ya? Kayak kerasukan itulah. Ya. Namun saya nggak pernah mengalami langsung saya sendiri, cuman yang saya tanya itu kayaknya apa ya? Lupa lah, pokoknya lupa gitu. Seperti kayak lupa gitu aja. Ya kayak orang kerasukan, orang-orang biasa kan ada yang kerasukan, kayak itu aja. Cuma yang ngikuti macam-macam gitu aja. Dan sebelum bandengan ini dimulai itu memang ada ritual-ritual, istilahnya mengundang lah gitu. Jadi nanti yang datang ya macam-macam, itu yang datang, yang ikut sama anggota itu macam-macam. Gitu. Oh, berarti misalnya Bapak dalam satu pertunjukan ini yang mengikuti roh A. Nah, terus selanjutnya di pertunjukan selanjutnya ini beda lagi. Sama saja, yang ikuti salah satunya ini sama saja. Tapi terkadang ada yang ikuti itu lain juga bisa. Cuma yang sering yang biasa ngikuti itu yang sering. Iya, berarti sudah hafal gitu. Iya, sudah hafal. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Benarkah ada pantangan atau ritual khusus yang harus dilakukan pemain bantengan agar terhindar dari gangguan makhluk halus? Tadi kan Bapak sudah sempat menyinggung ada ritual khusus sebelum pertunjukan Bapak. Nah, misal ritual ini tidak dilakukan, apakah itu berpengaruh ke pertunjukannya? Saya kira kalau ritual khusus itu cuman yang pernah saya bilang sajen itu aja. Pokoknya ada syarat-syaratnya, biasanya memakai sajen, ya itu saja yang penting. Ritualnya ya cuma ngundang itu tadi. Setelah diundang kan di situ disampaikan nanti
disampaikan, disuruh hadir untuk acara apa di situ. Jadi nanti setelah itu ya silahkan pulang ke tempat masing-masing. Apakah sesajen itu ada ketentuan khusus Bapak, kayak isinya harus ini? Biasanya kalau sajian cuma satu macam, cuma ada tambahan. Nah, tiap-tiap bandengan itu ada biasanya ada tambahan, tergantung bandengannya apa. Kalau di Meso Putra Semeru ini identik dengan tebu ireng, ya. Tebu yang warna ireng hitam itu sama apa ya? Ya itu cuma tebu ireng itu yang sering saya tahu, yang diminta. Kalau nggak ada itu, wah, ya, iya, istilahnya apa ya? Apa ngamuk-ngamuk gitu loh kalau bahasa Jawanya. Ya. Berarti memang harus sesuai request. Iya, sesuai request. Bahkan tidak mau pulang sebelum ada itu gitu. Oh, begitu Bapak. Cuma itu. Tapi pernah kejadian nggak Bapak? Ya sering terjadi. Tapi setelah tiap apa ya? Istilahnya tiap manggung itu dibawakan ya enggak. Kan dicari sama dia. Dicari di sajian itu dicari. Kalau sudah lengkap ya sudah. Tuh. Oke, lanjut. Apakah ada orang khusus Bapak yang membantu menyadarkan, dan apa ketentuan orangnya? Jadi misal orang ini harus disembuhkan sama orang ini. Iya. Itu pasti itu. Tiap grup itu ada orang tertentu yang khusus untuk pawang lah itu. Pawangnya untuk menyembuhkan, untuk mengembalikan istilahnya halus-halus itu tadi. Biasanya ada 1, 2 sampai 3 orang khusus itu, yang kalau kalau cuma satu nanti bisa apa ya, kewalahan lah. Kadang-kadang kan anggota ini banyak yang kalap. Terus pulangnya itu kadang-kadang bareng 3, 2 minta pulang. Dan pulangnya pun kadang-kadang pamit sama sesepuh-sesepuh. Saya mau pulang gitu. Nah, kalau sudah minta pulang ya harus dipulangkan. Gitu. Berarti memang ada pawang khusus sendiri ya Pak? Iya, ada pawang khusus. Itu yang saya ceritakan ini khususnya di wilayah sini loh ya. Dan khusus lagi di Meso Putra Semeru. Kalau di wilayah-wilayah lain saya nggak tahu. Bentuk-bentuk modelnya nggak tahu saya. Cuma mirip-mirip, hampir sama lah gitu. Oke, selanjutnya menurut panjenengan nih Bapak, apakah kesenian bandengan ini memang berkaitan dengan dunia gaib atau itu hanya bagian dari cerita rakyat turun-menurun? Bisa berhubungan dengan dunia gaib, bisa karena ya identik dengan itu tadi memang dunia gaib. Karena yang dipanggil, yang saya sampaikan dipanggil tadi untuk masuk ke anggota tadi ya memang roh apa ya, roh halus lah gitu. Ada hubungannya dengan itu memang. Cuma saya bilang tadi kan saya tidak pernah mengalami. Cuma rasanya bagaimana itu nggak tahu saya. Ya tahunya nggak sadar, langsung minta apa gitu dia. Ya, kayak pokoknya nggak sadar lah. Iya, berarti badan kita ini sebagai perantara ya Bapak? Iya, sebagai perantara. Kayaknya apa ya, dia lupa ingatan, kayak lupa ingatan lah, terus masuklah dia kayak itu. Itu aja yang saya ketahui, yang saya dalami dan yang saya rasakan melihat anak-anak waktu itu, waktu kalap itu. Tapi kan gini Bapak, sependek pengetahuan saya ya, orang kalau kesurupan itu kan tidak semua orang bisa. Berarti itu keinginan sendiri atau memang keinginan dari makhluk halus itu ingin badan ini? Keinginan sendiri. Iya. Kalau dia nggak ingin, dia diputar-putar sama rekannya pun nggak bisa dia. Ya, jadi kalau ada kemauan dia sepertinya kayak orang ngantuk gitu loh. Ngantuk. Kalau udah gini-gini, langsung itu. Itu langsung. Gitu. Ngaten. Kalau
pandangan masyarakat nih Bapak, bagaimana pandangan masyarakat sekarang terhadap unsur mistis di balik bantengan? Itu masyarakat sini masih meyakini atau mulai menganggap itu sebagai hoaks saja? Sebagian menganggap hoax, Iya. sebagian masih meyakini. Hmm. Ya, sebagian masih meyakini kalau ada yang masuk gitu, ada yang. Tapi sebagian ya nggak percaya lah. Sebagian ada yang gitu, nggak percaya. Kalau yang orang-orang yang ngefans sama bandengan masih meyakini, yakini betul gitu. Rata-rata yang menganggap hoax itu mungkin anak muda-muda nih Bapak, atau sama saja semua? Anak muda terkadang enggak hanya anak muda. Yang menganggap hoax itu malah kadang-kadang orang tua juga. Terus orang yang saya bilang kenceng tadi, kental di bidang agamanya. Istilahnya itu orang pesantren lah. Itu kadang itu yang kadang-kadang nggak percaya sama itu. Kan itu hubungannya dengan keyakinan ya. Iya. Dengan keyakinan, kalau yakin apa kalap itu aja, kalau dia nggak yakin nggak bisa kalap. Gitu loh. Jadi ada hubungan dengan itu. Kalau saya dengar-dengar nih Bapak, kata orang-orang nih, satu kepala bandeng itu ada isinya. Ada yang ada isinya, ada yang kosong juga. Kalau yang di tengah ini Bapak? Kalau ini rata-rata sudah ada. Kalau yang di Mesa Putra Semeru ini rata-rata sudah ada. Kan setelah bikin itu dibawa ke tempat, istilahnya kalau di sini itu punden. Oh, pedanyangan. Nah itu dibawa ke sana. Terus entah itu disuruh masuk sini, entah apa itu nggak tahu. Terus ada ritual khusus di situ. Ya pawangnya tadi. Kalau nggak mau masuk ya nggak masuk. Tapi kalau mau ya mau masuk gitu. Kalau nggak mau masuk ya nggak masuk. Berarti setiap pertunjukan itu nanti roh tersebut sama masukin ininya Bapak, atau beda-beda nanti? Beda-beda. Yang masuk beda-beda. Dan auranya pun beda. Nah, sama-sama ditaruh itu banteng itu kalau saya ya, sebagian itu dipandang itu auranya udah beda. Kalau yang sudah kemasukan, ya bahkan ada kejadian itu malam, misalnya ada banteng itu udah ditata kan, itu ada suara ledak gitu, ledak itu ada suara lah, itu sudah sering terjadi. Kalau itu sudah biasa, bandengan. Terus punya anak kecil, kan, anak baru lahir, terus ada bandengan yang sudah berisi di situ. Anak itu nangis saja, nangis saja. Setelah dipindah, itu diam. Itu sudah terjadi. Nah, bahkan di rumah saya sendiri sini. Nah itu sudah terjadi. Setelah dipindah di rumah lain, ternyata enggak. Gitu loh. Tapi berarti boleh nggak Bapak mindah-mindah itu? Boleh, boleh aja. Dipegang siapa saja boleh, nggak apa-apa. Nggak gampang orang kerasukan. Tergantung itu tadi lah. Kalau dia mau, dia yakin kalau ini terlalu, kan ada pada dirinya masing-masing masalah itu. Tapi Bapak sendiri pernah dengar cerita mistis yang di luar nalar gitu Bapak? Kalau di luar nalar kayaknya nggak pernah. Kalau di wilayah saya nggak ada. Jadi mistisnya itu, roh halus itu kalau nggak waktu ada acara diundang itu nggak sembarangan masuk itu, nggak gampang ganggu itu nggak ada. Kalau ini Bapak, kalau kepala banteng atau pecut rusak, apakah ada ritual khusus untuk kepala itu atau mungkin bisa langsung dibuang? Nggak ada. Kalau di wilayah terutama di Mesa Putra Semeru ini, kalau rusak ya kalau bisa diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki disimpan, bikin lagi atau beli lagi gitu. Kalau pecut berarti tidak sampai dibuang Bapak? Nggak sampai dibuang, terkadang hanya disimpan. Itu tergantung keyakinannya itu tadi. Dibuang pun nggak apa-apa sebetulnya, tapi kalau dia membuang itu agak ragu-ragu, nanti begini jangan.
Nanti ada dampak kalau gitu. Kalau dia bebas, nggak apa-apa. Bandeng pun juga gitu. Bikin ya biasa bikin. Motong kayu langsung dibikin rame-rame gitu kan bikin. Nggak apa-apa, nggak ada dampak. Istilahnya mungkin closing statement ya. Jadi untuk saudara-saudara kami yang punya grup bandengan di mana saja Anda berada, yang melestarikan budaya di negeri ini, khususnya budaya Jawa, mari semangat, itu aja. Terus apapun orang berkata apapun, dikatakan ini seni setan dan lain-lain, terus semangat. Kita semangat dan jaga timnya masing-masing, jaga organisasinya masing-masing, saling menjaga, baik anggota maupun sama penonton-penonton yang hadir. Senangkanlah, jadi semangat, pokoknya semangat, itu imbauan dari saya. Cukup. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Sukadi atas closing statementnya. Jangan lupa saksikan keseruan kami di episode selanjutnya. Bye bye.